Hirup mah tong kagok. Tapi tong ngagokan. Kiri. Benar. Oke teman-teman IBC, ketemu lagi dengan gua Parul di sini. Oke, di sini gua menggantikan Hanif ya sebagai moderator. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan berbincang-bincang, kita ngobrol santuy-santuy aja ya. Jadi jangan kaku gitu. Ngobrol santuy-santuy. Ya ini santuy aja gitu. Jadi jangan terlalu formal lah. Mungkin pembahasannya lebih ke bisnis gitu. Oke, gua mau nanya dulu nih ke Pak Alpi. Gimana nih Pak Alpi, usaha kali ini? Perkenalan. Kan Ya, udah habis apal. Oh ya, kenalan lah sok atuh. Kenalan tuh si Alpi. Boleh ya, Yuk, Pak. kenalan dulu. Baik ya, perkenalkan nama saya Alpi Salma Parisi. Saya di Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Lalu sekarang sedang menempuh semester 8, menit-menit akhir. Ya. Menit atau detik ini? Udah detik-detik akhir. Kalau pertandingan sepak bola namanya babak pertambahan. Oh. Injury time. Injury time ya. Bener. Berarti sama kayak Mang Sigit. Mang Sigit mungkin lebih ke Offset aing. Offsetnya Mang. iya. Lanjut mungkin perkenalan Iya, dulu ya. Ini dari ketua kita nih. Ketua. Baik. Perkenalkan kawan-kawan, saya Dede Suherman, panggil aja Suhe. Suhe. Yoki. Pak Suhe berarti sekarang udah ganti ya. Panggilnya Suhe. Terus saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari manajemen semester 6. Lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Sigit Setia Pamungkas Michael Obama. Barack Obama. Dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Kuningan. Menjabat di UBC sebagai anggota divisi Kominfo. Ya, Udah. sudah. Kita ke dia. Bau irung. Oke lanjut Pak. Oke, untuk Pak Alpi nih. Bisnis apa sih yang sedang lu geluti gitu? Oke. Ya Oh, mungkin. kamu atau lu nih bahasanya, kita santuy aja kan? Santuy. Oh, anda aja bisa. ya, anda aja deh. Ya untuk bisnis sekarang yang sedang saya kembangkan itu yaitu dari segi pertanian. Di bidang pertanian itu ada budidaya pepaya California, dan untuk di bidang jasa ada undangan digital khususnya untuk pernikahan. Nah untuk yang sekarang ini yang sedang saya geluti ini yaitu di budidaya pepaya California gitu. Yang sudah berjalan sekarang itu 1 tahun 3 bulan, udah hampir 1 tahun 3 bulan. Dan mungkin banyak sekali sih kendala di setiap saya melakukan kegiatan budidaya tersebut, dari mulai masa tanam sampai ke masa petik atau masa panen gitu, itu banyak sekali Sampai ke masa orientasi. kendala. Mas itu sekolah itu kalau mau masuk sekolah itu masa orientasi. Tapi ada gak sih maksudnya kegagalan gitu, kayak wah bulan atau tahun-tahun ini gagal panen nih gitu? Pernah gak sih seperti itu? Untuk gagal panen pernah, itu kalau menurut orang yang sudah lama di petani Di bidang pertanian. Ya, di petani California itu seharusnya bulan 7 itu atau bulan ke-7 itu sudah bisa panen gitu. Namun Berarti nanamnya itu dari Januari? nanamnya itu dari bulan November 2020 baru tanam, dan sekarang ya alhamdulillah berapa kali metik ya, udah 8 kali petik atau 8 kali panen. Berarti Lumayan banyak kan Iya. tuh dalam dari tahun 2020 sampai sekarang 2022. Yang seharusnya itu kalau kata yang udah lama di bidang pertanian khususnya di budidaya California itu seharusnya 7 bulan itu udah bisa panen gitu. 7 bulan itu udah bisa petik. Namun saya sendiri pas umur 7 bulan itu di ladang di pepaya California itu belum bisa panen gitu. Jadi masih tumbuh baru kembangnya itu, bunganya. Piik, maksudnya mun hayang mah piik. Masih baru keluar kembangnya gitu, belum keluar deket. buah-buahannya gitu, belum keluar gitu.
7 bulan teh mang dari awal nanam sampai teh dari awal nanam 7 bulan teh apa udah gede nih tangkalnya. Nunggu 7 bulan. Enggak, jadi dari awal nanam tuh selama sampai ke 7 bulan itu baru bisa panen gitu. Misalkan tanam di bulan Januari, nah di bulan Juli atau Agustus tuh udah bisa petik gitu. Nah, namun yang saya rasakan itu tidak. Mungkin karena tata cara saya melakukan mulai pemupukan, penyemprotan sampai ke pemberian nutrisi itu mungkin tidak teratur, yang hasilnya itu ya jadi pertumbuhannya itu lambat gitu. Oh, iya. Lambat. Tapi bedanya dari pepaya biasa itu apa gitu kok lebih tertarik ke pepaya California gitu? Mungkin perbedaan dari pepaya Kalina dan California ya. Oh, Kalina no biasa teh. Ya, namanya Kalina kalau pepaya yang biasa yang suka ada di Sawah gitu sawah kan. di pinggir jalan itu pepaya Kalina namanya. Nah, mungkin bedanya itu dari mulai warna matangnya si pepaya tersebut. Kalau misalkan pepaya Kalina itu lebih ke kuning kemerah-merahan gitu. Oh iya. Kuning Senja. kemerah-merahan, yes. Ya. Bisa petang. Nah, kalau misalkan pepaya California itu kalau udah berwarna hijau ke gelap-gelapan itu udah matang gitu. Jadi gak usah harus nunggu kuning dulu itu. Hijau ke gelap-gelapan lah udah Jadi hijau lebih tua. cepat pepaya California dibandingkan pepaya biasa gitu matangnya. Apa sama aja? Untuk perbedaannya mungkin saya kurang tahu sih ya, untuk lebih cepat mana antara pepaya Kalina dan California. Kalau yang saya ketahui sih hampir rata sama gitu. Cuman perbedaannya dari segi warna gitu. Sama ini enggak mang dari ada enggak sih dari pohon Kalina sama California itu ada perbedaannya enggak dari mulai daun atau gimana Ya tingginya gitu. tingginya? Oh iya iya. Nah, mungkin perbedaan dari bentuk fisik ya. Bentuk fisik itu dari mulai tingginya itu jelas beda. Yang dari mulai identiknya itu paling bisa membedakan dari tingginya. Kalau pohon pepaya itu tingginya itu gak tahu sih, gak tinggi-tinggi amat lah gitu. Kalau misalkan pepaya California. Nah, kalau pepaya Kalina itu sampai bisa 5 meter, 4 meter gitu tingginya. Pernah nggak sih mang gini? Si mang nanam pepaya tapi jadi nanangkat ya mang? Wah, eta ajaib bisa jadi bisa gitu. Itu bisa ada caranya gitu, di stack namanya. Oh, di stack itu Lain di Cangkok. Lain cangkok mang lain di kawinkeun lain karena. untuk bisa eta teh sebutanna jigana kawinkeun lah gitu. Kawinkeun, ya. Amun bahasa keren nama di stack gitu. Ari di stack mah Lain itu married. umarin mau bahasa urang gitu. Ya kalau misalkan mau di apa namanya tuh di naturalisasi persilangan. Oh iya persilangan. Amun ek persilangan, nah, misalkan ek nanem pepaya tapi yang jadi nasamangka bisa. Ketika Pertanyaan aing bener. bisa baik itu tuh jadi. Ketika misalkan pepaya nanggeus umur 4 bulan, 5 bulan, potong tengahna, terus ditempelin sama batang dari ini pohon semangka gitu. Nanti jadinya semangka Itu enggak melawan kodrat Allah. Kan geus samangka diciptakan ku Allah samangka nah jadi urang hayang jadi pepaya. nah Teh kodrat Allah ku urang dilawan. jadi bukan melawan ketentuan dari Tuhan ya gitu ya, mungkin Eksperimen ini mah ya. Iya, eksperimen terus sama Tuhan juga mungkin bisa jadi diizinkan gitu untuk terjadinya hal seperti itu. Masya Allah. Kekuatan Mungkin. Allah luar biasa ya. Bisa jadi. Nah, lanjut apa lagi kira-kira? Terus untuk harganya sih dari pepaya California itu perbedaannya sama pepaya biasa itu seperti gimana? Oh, mungkin perbedaannya itu dari apa ya? Biasanya sih yang banyak orang omong sih dari manisnya gitu. Kalau pepaya California itu agak manis daripada pepaya yang biasa gitu. Terus dari berat si pepayanya, dari berat pepayanya ada yang sampai 2 kilo, 1 kilo gitu. Terus kalau misalkan untuk harganya itu kalau di pasaran sekarang harganya itu mencapai 14.000
1 kilo, 1 kilonya 14.000 gitu. Berarti mahalan kena minyak ke? Ya, mahal. Kalau masalah sawit. pasti kalau berhubungan dengan minyak itu pasti mahal karena ya udah tau lah. Iya. Ya, Udah lah bahaya. bahaya itu. Nah kan untuk penjualannya sendiri itu kan nyuplainya itu kemana biasanya? Nah, saya tuh terkendala di segi penjualan. Terkendalanya itu saya belum punya pasar gitu, belum punya market di Kuningan sendiri gitu. Meskipun memang banyak gitu ya di pasaran, tukang buah-buahan, tukang sayuran juga banyak gitu. Namun itu terbentur oleh standarisasi gitu. Ketika saya mau menjual ke toko buah ataupun ke pasar, kadang permintaannya tuh harus seperti ini, harus berbentuk lonjong dan juga harus memang berwarna hijau kegelap-gelapan gitu. Jadi gak ada sampai gak ada sampai cacat-cacat gitu. Berarti ada pasar juga minta ya sesuai spesifikasi yang diminta gitu ya. Iya. Nggak semua pepaya bisa dijual gitu ya. Ya, jadi harus Pasti ada reject ya. ya, menuruti permintaan pasar. Terus saya juga gak bisa menjual banyak sih karena ya itu dari sekian 56 pohon yang saya tanam itu tidak semuanya itu berbuah gitu. Yang berbuah itu hanya 20 dari 50 pohon itu, 56 pohon. Jadi Baru setengahnya. iya, jadi gak bisa. Makanya saya gak bisa menjual itu ya karena saya belum mencukupi gitu Ya, ketika Kopi pasar. Produksinya. produksi ketika mau ke pasar, tapi saya saya ketika panen cuma dapat 6 buah kan nanggung gitu ya. ya. Jadi mending jadi konsumsi sendiri, mending dibagikan ke tetangga, ke barudak, ke bisi. Kalau misalkan mau gitu, nanti saya kasih. Mau sih Mau. kalau gratis mah. Manfaatnya apa sih? Ya manfaatnya emang manfaat dari pepaya California tuh. Oh, Apakah manfaat dan kan khasiat. California tuh dari barat ya? Enggak. Oh, enggak. maksudnya nama California dari barat. Iya, namanya dari barat. Oh berarti aslinya bukan dari Sebenarnya bukan dari. Oh, sangka saya itu dari Amerika gitu. Wah, salah besar ini. Oh, Jadi berarti- perlu diluruskan Oh, iya, iya. gitu. Kalau Klarifikasi. jadi pepaya California itu bukan awalnya itu dari Amerika atau dari California langsung gitu. Tapi ini hasil riset dari anak-anak IPB gitu. Anak-anak IPB itu melakukan riset atau penelitian gitu. Antara pepaya biasa, saya lupa lagi untuk satunya itu jenis pepaya apa gitu. Yang dicampur gitu. Iya, iya. Yang menghasilkan bibit ya pepaya Ya California berarti dari gitu. jenis ini dikawinkan dengan jenis ini menjadi Nah pepaya itu, ini gitu. jadi tetap aslinya itu dari Indonesia. Iya. Ya kirain saya dari sana diekspor gitu bijinya, emang. Enggak aja, itu hasil ini lah, riset anak-anak IPB kan. Nah, jadi manfaatnya sendiri itu apa, Mang? Nah mungkin untuk ditanya khasiatnya ya, khasiatnya itu kan pepaya California itu mempunyai vitamin A dan vitamin C. Dari mulai untuk ketajaman mata gitu, terus kulit ini terutama untuk kulit halus dan juga kenceng gitu. Kan Untuk biasana anak-anak muda mah barudak orang Harus mangnya sih gitu. rada bosek teh. nya cocok untuk anak-anak muda yang harus perawatan Ya, Pengen gitu. glowing. dengan cara alami dengan memakan pepaya California itu bagus gitu. Berarti banyak sekali ya manfaat. Ya. Nih, Mang, selain dari manfaat langsung memakan buah gitu. Bisa diolah jadi apa aja sih itu si pepaya Californianya itu? Untuk olahannya itu yang pertama yang saya tahu tuh dia bisa jadi kue atau Kue. bolu. Itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi bolu, diolah jadi bolu, terus bisa diolah jadi serbuk pepaya. Jadi sabun juga ya. Sabun bisa ada tuh, sabun dari pepaya bahannya itu dari pepaya. Iya, iya. Sabun. Saya pernah nemu di Indomaret itu. Itu. Terus bisa juga dibuat selada, salad. Salad. Salad, Mang. Selada oren gitu, Mang. Salad Salad buahnya. salad buah. Enak ya yang sambal. Lapar tuh lumayan. Mohon maaf ini orang diam aja ini. Ketawanya ngajak-ngajak nih. Harus ngajak. Ngajak atuh. Oh, harus ngajak. Terus ngajak-ngajak Makanya harus sambil merokok biar Iya. bisa ketawa. Ini saya mau ngerokok nggak bisa. Anda sih. Nah, tadi sampai ini ya bisa diolah jadi apa aja.
Yang terpikirkan atau yang sudah saya ketahui sih dari yang pertama itu bisa jadi kue, terus yang kedua tadi bisa jadi sabun, yang ketiga bisa jadi serbuk gitu. Dari mulai buahnya sampai daunnya juga bisa dimanfaatkan gitu. Oh iya, benar. Daunnya itu bisa jadi pewarna makanan, Bisa jadi lalaban juga ya, Mang ya? lalaban gitu. Bisa. Betul. Terus Pak Dede ada pertanyaan nggak Pak Dede? Iya nih, Cukup diam lah, aja. Udah diwakili sama Sigit tadi. Aman-aman. Mungkin lanjut lah ke Terus sekarang ke bisnis kopi nih tentang Bisnis Pak Dede. kopi. Gimana nih Pak Dede nih untuk usaha kopi sekarang? Tinggal orang nu cicing lain. cari cing. Gantian ya Serina gantian. Orang mau di seri lain. Kalau kata saya pribadi, kalau melihat pasar kopi sekarang itu sangat sangat banyak sekali sekarang tuh. Apalagi para milenial sekarang tuh kalau nggak ngopi tuh kayak ada yang kurang gitu untuk sekarang tuh. Apalagi kalau mau kumpul keluarga, kumpul teman, rapat, Evan, Harus segala ada macam kopi. itu harus ada kopi. Tempatnya di kedai-kedai kopi, kafe-kafe yang bagus lah, yang estetik, yang buat mereka tuh nyaman dan bisa foto-foto di sana, bisa Instagramable, bisa ngisi Instastory ya kayak gitu semacamnya. Jadi mungkin dengan adanya itu peluang buat para pengusaha kopi untuk buka kedai kopi gitu di manapun gitu bisa. Sekarang juga di desa-desa juga ada kedai-kedai kopi, jadi nggak harus ke kota, di desa pun ada gitu. Berarti udah benar-benar menjamur banget ya? Iya betul sekali, sudah menjamur banget kedai kopi sekarang. Beda sama tahun-tahun yang lalu. Kedai kopi itu kalau mau ngopi itu harus ke kota, harus bener-bener nyari tempat yang bener-bener sesuai dengan kita. Sekarang mah samping kanan samping kiri itu udah ada kedai kopi, jadi kita nggak susah untuk cari kedai kopi gitu. Setiap belokan ada. Setiap belokan ada gitu. Terus enggak ini juga ya, enggak tempat-tempat kafe mewah gitu. Iya, sekarang juga sederhana juga ada. Tinggal kita sesuaikan budget aja. Kalau kita pengen ke kedai yang mewah juga oke, mau kedai sederhana juga ada. Tergantung budget yang kita punya aja sih. Sekarang kedai kopi gampang lah untuk dicari begitu. Nah, Mang, jadi untuk kesulitan untuk membuka kedai kopi di zaman sekarang kan banyak nih kompetitor segala macam pesaing. Gimana sih, Mang, caranya tuh biar kita lebih yakin dalam membuka usaha kedai kopi itu? Sebetulnya itu kan kopi itu semuanya sama ya sebetulnya. Cuman emang sekarang itu para owner ataupun para barista gitu ya yang meracik kopi itu mereka tuh pada kreatif dan inovatif. Jadi kopi itu bisa dicampur jeruk, markisa. Sekarang tuh banyak kopi-kopi itu sedang dipadukan dengan buah-buahan juga. Iya. Jadi itu mungkin salah satu daya tariknya untuk customer tuh untuk mencoba, nih kita tuh nggak jual kopi saja gitu, tapi kita juga ada kopi dengan campuran dengan yang lainnya lah gitu, kayak buah-buah yang saya sebutkan tadi gitu. Nah mungkin untuk membangun kedai kopi yang di era sekarang cukup memungkinkan lah, cukup meyakinkan untuk usaha kita. Cuman tadi kita harus benar-benar kreatif gitu, sedangkan kompetitor kita tuh menjual semakin bersaing dan menjual barang yang sama gitu, produk yang sama. Kopi susu mungkin kita udah kenal kopi susu gula aren dan yang lain-lainnya sama saja dengan kedai-kedai yang kita bangun juga, tetapi harus ada hal pembedanya. Mungkin hal pembedanya itu antara di tempat tuh macam-macam nih, ada yang hype gitu kan, kelas atas, ada yang kuno, yang retro, ada yang sederhana kayak rumah-rumah juga kan, teras rumah, yang emper gimana? Iya. Kayak sampai lesehan kayak ruang tamu jadi tempat kopi ada. Konsepannya banyak berarti. Konsepannya banyak. Nah, kita harus punya ciri khas di situ untuk bangun kedai kopi gitu. Gitu, Mang. Nah, kalau misalkan ini Pak, kan setiap orang itu beda racikan nih. Betul. Nah, yang membedakannya itu apa sih gitu, sampai ada statement dari setiap orang kalau misalkan beda orang beda tangan, beda rasa. Nah, itu tuh apa sih yang membedakannya tuh gitu? Benar nggak sih, Mang, itu teh omongan gitu teh? Benar. Saya pastikan itu benar. Itu benar. Gak tau kenapa ya, saya juga merasakan hal yang sama dengan partner saya gitu. Kita tuh bikin kopi susu 2 gelas. Gelas 1 gelas saya, gelas 1 gelas teman saya.
dengan racikan yang sama gitu. Tapi pas disajikan, pas diminum tuh pasti ada perbedaan, entah yang satu creamy kopi susunya, entah yang satu strong kopinya, itu ada aja. Gitu, mungkin itu, dan baik lagi gimana kreativitas diri Untuk mengolah ya. untuk mengolah kopi susu itu gitu. Bener-bener Bang, karena kalau misalkan kita niru menu orang lain, kita udah dari bumbunya sama, caranya sama, waktunya sama, pasti ada kebedaan. Pasti gitu. ada kebedaan Iya. kalau bukan dari orang yang Langsung, bersangkutan gitu, Iya. yang bikin kopinya. Jadi usahakan kalau bikin kopi itu jangan nyontek gitu. Jadi harus kreatif, harus bener-bener lihat resepnya, kita olah sendiri, kita rasakan. Kalau ada yang kurang kita bikin lagi, terus aja sampai dapat rasanya. Gitu, itu lebih apa ya? Lebih untuk mengapresiasi diri itu lebih dapat kalau kita mendapatkan itu dengan diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Nyontek, minta resep dong segala macam. Oh iya. Tapi itu kan berarti tidak orisinil, tidak original lah rasanya gitu. Karena itu rasa orang lain. Gitu. Nah berarti resep yang sudah dibuat nih oleh si peracik atau si barista itu tidak boleh dipublikasikan keluar atau bisa saja gitu dengan syarat atau apa? Bisa saja. Saya lupa di kota mana ya, ada kelas kopi. Iya. Resep semua di situ ada. Tapi ketentuannya itu kita harus ada les gitu. Les peracik kopi gitu, les barista kalau kasarnya kayak gitu. Jadi ya mungkin untuk mendapatkan resep-resep itu tuh gak gampang gitu, Pak. Gitu. Jadi ya kita harus jemput bola gitu, mau nggak mau kita harus mengeluarkan budget, untuk waktu kita untuk meluangkannya. Iya, tapi yang akan kita dapatkan itu sangat bermanfaat sekali Sebanding untuk lah. usaha kita, sebanding lah Sesuai gitu. lah, ya, Ya, tapi sebanding. ada juga yang emang memberikan resep cuma-cuma juga ada Ada. kok. Ya ada juga, tapi ya, gitulah. Saya juga nggak tahu di mana ya mah gitu, tapi yang saya tahu itu ada les resep gitu tuh. Nah ini Pak, untuk ini sendiri kebanyakan kopi shop yang ada di Kuningan itu ngambilnya dari mana sih gitu? Nah, kalau itu kan berarti saya nggak bisa menentukan mereka dari mana dari mananya. Baik lagi itu dapur Dapur masing-masing. masing-masing. Nah Iya. kalau di Kalau yang saya rasakan, yang saya lakukan, saya kalau ngambil biji robusta itu kita lokal dari Kuningan. Tapi kalau arabica buat Nido V60 dan yang lain-lainnya itu kita random dari Ciwidey, dari Bali Kintamani, dari Temanggung dan yang lain-lain. Kalau arabica ya, tapi kita robusta tetap kita ngambil dari lokal. dari lokal. Nah, Mang, untuk biji kopi kan tadi banyak yang ngambilnya dari Ciwidey, dari Bali, dari Garut, dari Zimbabwe segala macam. Nah, setiap biji kopi teh memiliki karakteristik masing-masing apa gimana sih, Mang? Iya, betul. Setiap biji itu mempunyai karakteristik masing-masing. Dari mulai rasanya itu ada rasa asam, manis, pahit gitu. Dan warnanya pun ada yang beda, ada yang coklat, ada coklat pekat, ada coklat biasa, ada beda-beda. Ada yang hitam banget ya. Ada yang hitam banget. Itu semakin apa ya? Ada yang Bervariasi, semakin bervariasi gitu. Terus cara penanamannya juga Beda. ngaruh. Iya, dari mulai ketinggian Ya, juga ya. ketinggian juga itu ngaruh sama rasanya gitu. Nah, itu tanggung jawab barista itu. Ketika kita menerima biji dari petani ataupun dari yang nyuplai ke kita, nah kita mau nggak mau harus nyoba dulu bikin sebelum kita kasih customer. Kita harus tahu dulu rasanya ini seperti apa. Ketika ada customer yang nanya, ini Bali Kintamani rasanya seperti apa, kita bisa jawab. Bali Kintamani ini rasanya seperti ini. Jadi kita juga harus riset ya sebagai barista ya, nggak cuma nyeduh kopi. Iya. Kasih nyeduh kopi. Iya, Ya, betul. benar. Jadi kalau kita lagi beli Ciwidey misalnya nih, nah kita bikin dulu, kita cupping. Nah setelah cupping kita tahu rasanya seperti apa. Nah biar ada customernya itu kita bisa jawab. Bayangkan aja kalau customernya kita nggak tahu kan, Ya. Iya, kita malu lah gitu kan. iya kita malu, terus produk kita mungkin nggak jadi dibeli karena kita juga nggak tahu ya rasanya seperti apa. Gitu. Nih Mang, yang menarik sekarang nih Mang, kan kebanyakan nih anak muda nih, senja-senja segala macam. Nah kan banyak nih orang mengaitkan kopi dengan senja tuh. Itu filosofi sama nyambungnya gimana sih Mang, kopi sama senja tuh? Kalau itu kan saya nggak tahu, kurang tahu ya. Iya. Cuman yang saya tangkap itu mungkin kopi kalau dengan kita melihat senja tuh kayak kenikmatan hakiki. Karenahan merenya. Bari jeung udud gitu. Ini ayeuna urang ulah udud. Ulah tuh. Kan bro,
enaknya kan iya Di balik layar, hati. di balik layar, duduk di balik layar. Oke. Siap. Kayak apa ya? Andaikan nasi tanpa lauk. Nah, kita kalau ngopi tanpa lihat senja, tanpa ngerokok tuh kayak kurang gitu. Gini Ya saya Pak, tangkap ya. Iya, iya. ketika ngopi itu yang dinikmati itu kopinya atau obrolannya atau dengan siapa kita ngopinya? Aduh. Kopinya. Iya, iya. Benar, benar. Tergantung lagi ya kepada diri masing-masing. Ada yang emang penikmat kopi, benar-benar penikmat kopi. Ketika sampai ke coffee shop itu, yang dia teliti itu ya rasanya. Oh rasanya dapet nih, enak nih, Iya, segala macem. Tapi ada juga yang berbeda dengan itu. Dengan ada pun tongkrongan, mau kopi kayak gimana pun, kalau ada tongkrongan, ada obrolan yang asik, itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Gitu. Ada yang Ada fanatik perbedaan. banget ya, Ada Mang, yang yang fanatik banget karena nyeruput kopi lagi sampai sampai bunyi. Sampai bunyi brul. aya nu kopi sasetnya jadilah gitu nya. Nu penting circle urangna enak gitu. Enak lah. Macam-macam lah. Sekarang tuh Berarti beda-beda. banyak tipikal orang ya Mm-mm, untuk tipikal. ketika menikmati kopi itu apakah dari segi rasa kopinya Iya. ataupun dengan adanya obrolan gitu, Betul. obrolannya yang satu frekuensi Betul. atau dengan siapa mereka ngopinya gitu. Betul sekali. Nah, Beda-beda. untuk kedepannya nih, Mang, untuk kedai kopi si Mang sendiri ada inovasi atau gebrakan kedepannya gimana lah gitu? Ya. Ide-ide yang lebih edan gitu gimana lah? Ya, lebih ngejoak. Lebih ngejoak. Kalau di kedai kopi saya itu sederhana lagi. Nasi Padang. Sederhana. Jadi kawan-kawan bisa menikmati kopi yang ada di kedai saya itu secara apa ya? Tidak ada rasa seperti wah saya pengen Instagramable, saya kebutuhan Instastory itu mungkin tidak ada kalau di kedai saya. Iya. Ya, tapi mungkin teman-teman bisa yang teman-teman dapatkan tuh obrolan menarik. Terus nah. di kedai saya juga ada mesin jadul, mesin ketik jadul. Nah, kawan-kawan bisa curahkan hati kawan-kawan tuh di mesin ketik itu. Iya. Nah, hasil ketikan kawan-kawan mau dibawa pulang silakan, mau ditempel pun silakan. Kami ada space untuk ditempelkan. Disediakan berarti ya, Pak? Disediakan kertasnya secara gratis. Nah, mungkin yang kawan-kawan dapatkan di kedai saya itu mungkin seperti itu. Jadi saya itu tidak ada wifi. Jadi difokuskan untuk berinteraksi. Berinteraksi. Iya. Dengan harga terjangkau dan ada kopi andalannya, kopi Kinasih namanya. Itu kopi susu gula aren. Terus saya kasih Best nama seller ya? Ya, best seller, saya kasih nama brandnya itu Kinasih. Itu ada maknanya gak? Ada. Kenapa dikasih nama Kinasih? Ada. Jadi Kinasih itu nama orang. Kinasih itu Oh, sangka orang mana nabi. Jadi Kinasih itu nama seorang wanita. Yang diidamkan atau yang diharapkan Iya. gitu. Jadi Apakah ada sesuatu di masa Orang lalu tersebut, gitu ya? jadi gini, jadi nama itu Mbak Kinasih. Itu orang Semarang. Orang Semarang. Neng Semarang. Jadi Mbak Kinasih ini tuh orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Kayak berbagi, terus memberikan manfaat-manfaat positif ke masyarakat. Jadi banyak sekali apa ya tindakan-tindakan positifnya yang bikin kawan-kawan saya jadi kagum, termasuk saya juga gitu kepada Mbak Kinasih ini. Dan Mbak Kinasih ini tuh manis gitu. Ya, Mbak jadi Kinasih ini manis, menggambarkan ke kopi saya gitu. Jadi kopi ini manis dan warnanya coklat. Warna kulitnya nggak putih. Apanya coklat? Warna Oh, kulitnya, Mang. Sawo busuk gitu. Sawo buruk. Kulitnya warna coklat. Dan dia tuh senyumnya manis kan gitu, manis. Jadi sesuai dengan karakter kopinya gitu yang saya bikin ini. Gitu. Warnanya coklat dan balance manisnya dengan kopinya itu. Jadi saya Benar-benar bisa menggambarkan ya dari orang tersebut tuh dituangkan ya. dituangkan ke kopi Ke signaturnya ya gitu. signaturnya. mantap. Sama ini Mang, saya masih menjadi apa ya? Gundah gulana di dalam hati nih. Wah, Kalau misalkan saya pengen ngopi nih di tempat kopi. Kalau misalkan saya ngopi ke tempat A, harganya segini. Kalau misalkan tempat B, harganya lebih murah. Nah, untuk gimana sih untuk range harga kopi yang stabil itu agar kita ngejualnya enak sama kita nggak rugi itu gimana sih, Mang? Oh, jadi ini penjualan harga penjualan. HPP. Oke. Jadi untuk menentukan harga penjualan itu, skip dulu nih deh. Yang Kema dapur.
Nah paling gitu aja lah dari saya untuk kita bahas-bahas kopi. Mungkin Tentang perkopian ya? Mungkin saya juga ada salah-salah kata, barangkali mohon dimaafkan lah. Maafkan. Iya. Sekarang kita lanjut ke Pak Alpi. Ke Gantian, ke Pak Sigit. Sigit. Pak SGT Sigit. Printing. SGT Script. Gimana nih Pak Sigit? Pak Sigit. sini, Oh, sini, sini, sini. sini. Kumaha. Pak Sigit. Oke Pak Alpi dulu deh, mulai deh. Oke, mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan gitu kepada Pak Sigit. Boleh. Nih, sudah berjalan berapa lama usaha yang sedang digeluti ini? Ya sebelumnya Ini coba-coba ya. Ini coba-coba. di usaha saya bergerak di bidang jasa sablon dan konveksi gitu ya. Usaha yang saya jalani mulai dari apa ya? Ininya ya merintisnya gitu. Merintisnya mulai berdirinya. Hah, Mang? Kalau misalkan dari saya minat sama bidang ini tuh sebenarnya kalau misalkan dari minat sama bidang ini tuh udah dari 2016. 2016 tuh pas saya masih sekolah SMK. Jadi Berarti saya udah ada punya ide. udah. Jadi saya sebenarnya basicnya dari ini, Mang, dari apa? Senang-senang clothing, beli-beli baju, distro gitu passionnya. Nah, saya sering beli kalau misalkan seminggu tuh sampai seminggu 2 kali saya beli gitu kan, harganya lumayan kan, Ya. 150, 200. Nah, tercetus ide waktu itu saya kenapa nggak bikin sendiri gitu. Nah, Kenapa nggak bikin kaos sendiri? sendiri. Kan kita seneng kaos tuh. Nah, 2016 tuh saya udah mulai searching lah tentang dunia perclothingan gitu. Gimana asal mula dari kaos bisa jadi gambar-gambar yang keren gitu. Nah, saya searching ternyata saya ketemu sama namanya sablon, dunia persablonan gitu kan, mencetak di kaos gitu. Mencetak. Nah, selama dari SMK 2016 tuh saya searching terus sampai belajar sempat juga di tahun 2017-an lah. Sempat jadi calo saya emang. Oh, jadi calo. Ya, jadi calo. Jadi kalau misalkan ada temen-temen nih di sekolah saya, kelas-kelas gitu. Kalau misalkan kelas mana ya enak bikin kaos ka urang gitu teh. Oh, jadi langsung mulut ke mulut dulu Nah, gitu. jadi orang, yo mana yang bisa bikin kaos ka urang, kayak urang aya kenalan tukang sablon. Tah, kayak ke urang dioper ka tukang sablon, tapi urangna sambil ikut produksi lihat sama video-video. Nah, dari situlah saya sempat jadi calo. Terkumpul sempat jadi calo tuh adalah lumayan misalkan modal buat modal. Nah, terkumpul di tahun 2000 berapa ya? 2018. 18 itu udah terkumpul modal. 2018 bulan apa ya? Bulan Februari Bulan Februari. 2018. Nah, saya langsung bikin pertamanya enggak, belajar dulu saya. Belajar dari tukang sablon ke tukang sablon tuh. Belajar sampai nemu nih, saya bisa lah, yakin sama diri sendiri tuh buka sablon. Nah, saya bikin alatnya. Nanya berapa sih ke teman-teman yang udah punya usaha tersebut. Berapa sih, Mang? Beli alat sablon, meja sablonnya dulu lah berapa? Mahal, Mang, cuma 4 juta, 5 juta, anjir. Sedangkan modal saya kan Modal saya sedikit. Modal calo doang kan. pelajar, modal pelajar. Terus ada yang menyarankan nih, teman guru saya juga, Mang, mending bikin cina, ke tukang las gitu. Tapi harganya lebih miring. Sekitaran dari 1 juta sampai 2 juta lah. Nah, saya kan wah lumayan tuh. Dari 5 juta kan? Dari 5 juta ke cuman 1 jutaan gitu kan. Wah, langsung saya bikin, Mang, di situ. Nah, dari situ, Mang, saya mulai Berarti produksi. Mulai produksi, terima produksi, terus pakai nama brand sendiri. Bikin logo segala macam, promosi pasar tuh. Mulai itu, Mang, dari situ. Enggak langsung jebret. Kita jebret buka usaha seperti panjang itu. lah perjalanannya lumayan. Berarti dari 2016 sampai ke 2018 itu selama 2 tahun belajar gitu. Terus ya. Jadi calo juga Jadi gitu, calo untuk juga mengumpulkan buat modal. Ya. Jadi nama SGT tuh nama pribadi. Nah, nama SGT tuh diambil dari nama saya sendiri kan, nama saya Sigit nih. Nah, saya ambil 3 hurufnya doang. S G T. Karena saya percaya, Mang, orang tua saya ngasih nama saya itu adalah doakan. Doa. Doakan pasti nama orang tua kan yang doa terbaik orang lah. tua pasti
Nah, Insya Allah. jadi Ngalir terus. saya terinspirasi, wah kenapa nggak pakai nama saya Susuganan dengan nama saya sablonnya SGT, doa orang tua mengalir terus Mengalir. gitu kan. Itu mah. Berkah lah, jadi ada berkah. Tadinya saya riset namanya yang keren-keren tuh apa, pernah ini tapi yang serak nih SGT aja lah udah gitu. Gitu mang dari nama SGTT. Oh gitu. Tapi lihat perkembangan sekarang, saya lihat jasa sablon itu udah makin naik ya. Nah, Itu Pak Sigit nih untuk menyikapi hal seperti itu seperti apa? untuk sablon sekarang, alhamdulillah ya, enggak sablon kan saya pakai sablon manual, enggak terkikis oleh zaman lah istilahnya. Sablon manual pasti akan terus terpakai gitu. Cuman sekarang mulai nih muncul komputer yang mulai menggunakan sablon digital seperti DTF sama DTG yang notabene itu lebih simple, cepet dan bisa nerima satuan gitu. Jadi gampang. Tapi harganya lebih sama lah. Cuman kualitas jauh lebih kuat manual. Ya saya nggak menjatuhkan yang Lain. digital atau yang saya gimana. Cuman dari kenyataannya lebih kuat yang manual. Sama kalau misalkan perkembangan sablon sekarang nggak akan habis sih kalau menurut saya. Karena selama manusia masih pakai kaos, sablon Masih akan ada. terus ada Berkembang. Nah, Terus gini, Mang, saya tuh pernah melihat, jadi memakai melihat baju yang 3D tuh. 3D Pernah lihat nggak? sablonannya 3D apa gimana? Jadi si gambarnya tuh 3D di bajunya itu. Ada warna gitu. Kalau malam terang Enggak. sablonnya. Enggak, jadi kayak hidup tuh, kayak benar-benar 3D gitu. Nah itu bahannya itu tetap sama atau beda? Tetap sama, Mang. Tetap sama, bisa pakai manual juga, bisa pakai digital, bisa pakai yang manual ya gitu. Cuman mungkin tekniknya ya Mang gitu teh. Cuman dari gambarnya pasti sama. Prosesnya sama yang saya lakukan, cuman dari gambarnya proses teknik sablonnya lain gitu. Cuman bahan sama prosesnya sama. Bahan dasarnya mah Iya. sama semua berarti. Sekarang mah udah mulai canggih-canggih Mang. Sablon ada yang 3D, ada yang caang gitu, nggak bucak burinong di dia. Kalau malam Kalau malam caang, kena matahari gitu, kena lampu, nah itu mantap. Sekarang mah udah mulai canggih. Nih mau nanya Pak, mau jawab. oke, Oh iya, siap. Pak Sigit mau jawab. Pernah mendapat pesanan paling banyak berapa sih gitu? Oh, Ketika ada pesanan paling banyak itu permintaan dari Customer. customer. Untuk sampai saat ini ya, karena saya masih menganggap saya pemula, orderan yang paling saya banyak tuh dari PT. PT. Dari pernah? PT, pernah dari PT sebanyak 500 piece. Waduh. 500 piece. Terus keduanya dari partai politik Oke, yang parpol. terbesar di Indonesia. Parpol. Parpol. Tidak Jangan saya sebutkan. sebutkan di sini. Itu pesan 400 piece. 400 piece. 400 piece. Parpol. Mintanya 3 hari. 3 hari harus jadi, mantap. Itu Karena itu parpol buat terbesar. kampanye, Kampanye, Mang. Kampanye. Jadi daek ya, mana namun daek dicokotnya kudu Duitnya tarik. Duitnya tarik mah. Waduh. Ya kurang cokot atuh. 3 hari, 3 Bos. hari. Saya lembur. Itu berarti sendiri, nggak ada karyawan, nggak ada Nah. teman yang nemenin gitu. Kalau misalkan biasanya nih produksi biasa, kalau misalkan pesanan 50 piece, 100 piece mah saya suka sendiri. Tapi kalau misalkan orderan banyak terus minta cepat mah saya suka narik karyawan. Jadi per project lah gitu. Iya, iya. Borongan sistemnya gitu, bantu-bantuin. Nah, kita boleh lah gabung Boleh, sama Pak Sigit. Ketika ada proyekan Banyak. gede-gede Iya. mah. Boleh, tapi saya nggak gaji. Waduh. Iya. Itu Bang, saya pengalaman keren lah sama emang nyapekin, tapi Kita- alhamdulillah hasilnya gitu. Padahal kita bisa partner gitu Iya. ketika ada proyekan gede tuh. Siap. Bisa aja sablon 500 pieces dapat kopi Kopinya sadus. 3 botol.
5 botol. Kan bisa aja kita ada kalau kolaborasi. Bisa aja. Kolaborasi bisa. Ya kan? Lagi ada potongan nih bikin 100 pieces dapat 5 botol kopi. Nah, kan bisa Nah. sama. Mungkin ini ada harapan nggak ke depannya itu niche SGT printing itu mau dibawa kemana Iya. gitu atau mau dibuat seperti apa lagi sih? Gitu. Tuh. Untuk SGT screen printing tuh saya bermimpi untuk punya tempat yang lebih profesional. Karena sekarang saya masih memakai tempat di rumah saya itu bekas gudang, Mang. Oh, Jadi iya, iya. di rumah saya tuh ada bangunan, sebelah sisinya ada bangunan itu bekas gudang. Saya sulap jadi tempat sablon. Nah, jadi cuman seadanya gitu tempatnya. Jadi nggak nyaman lah kalau misalkan nerima konsumen kan cuman duduk di kursi doang gitu kan nggak nyaman. Saya mimpi kedepannya sih pengen punya studio yang lebih profesional, yang bersih, yang nyaman, yang caang gitu. Iya. Yang paling utama sih di pinggir jalan, saya pengen gitu. Biar gampang dikunjungi ya. Biar gampang dikunjungi sama kalau misalkan ada teman-teman yang mau belajar nih, enakeun gitu. Ya, Kalau misalkan ini mah saya bocorannya, kalau misalkan ada teman-teman yang mau belajar sama saya, bisa banget itu nggak dipungut biaya, gratis. gratis. kapan lagi tuh? Gratis. Kasih alamat, Bang. Kasih alamatnya saya di Desa Ancaran, Kuningan, Jawa Barat. Oke. Nah, Google Maps catat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau berkunjung silakan bisa langsung ke tempat atau menghubungi PWA dulu. PWA atau di DM Instagram, nama Instagramnya sgt.screenprinting. Itu real gratis 100%. Saya bisa ajarin kalian sampai bisa lah. Oh. Cuman syaratnya kalian bawa kaosnya masing-masing, jangan kaosnya dari saya. Oke. Nah, gitu. Ini bukan kita Boleh. menggurui ya, bukan Iya, kita bukan. menggurui. Kita sama-sama belajar. Bukan Sharing. saya mau sombong atau gimana. Cuman saya dari guru-guru saya dulu yang ngajarin saya ditanamkan seperti itu. Kalau misalkan Kita ada yang mau belajar, berbagi lah. Ya. kasih, jangan pakai biaya apapun, kasih. Selama kita bisa kasih gitu. Karena kita nggak akan miskin selama berbaik kepada orang lain. Nah, itu. Catat. Keren. Catat. Quotes of the day. Ada di bawah sini ya. Nih, Quotes of the day. Sigit. Tolong Pak diedit jedak-jeduk nanti. Iya. Sudah duduk, Nak. Laguna mana kalau Laguna? Biasa yang di Remake, TikTok remake. aja. Pokoknya jedak-jeduk. Soalnya gini Bang, adalah beberapa orang yang udah belajar sama saya, dia sampai buka sendiri Bang. Wah, Itu keren tuh. pencapaian bagi saya itu sebuah kebanggaan, belajar dari nol dari saya, terus dia buka sendiri itu udah keren banget. Udah sampai bisa ini ya mandiri. Ya, bisa mandiri gitu. Saya emang nggak ngerasa disaingi bahwa buka sablon, enggak saya mah. Karena rezeki udah ada yang ngatur, jadi saya yakin sama usaha saya sendiri. Betul. Jadi gini Mang, bisa jadi gini. Guru bukan berarti orang hebat. Iya. Gitu. Tapi orang hebat terlahir dari seorang guru. Catat di sini bawah Alpi. Ya editor ya, jangan lupa ya di sini ya di bawah ya. Jangan diedit jedak-jeduk ya. Pokoknya yang ini jangan diedit cetak duduk. Oke. Jangan sungkan-sungkan lah untuk mau belajar gitu. Ayo aja gitu. Betul. Kalau misalkan anak-anak unik nih yang lihat video ini, kalau misalkan mau belajar nih tertarik, boleh datang ke Sekre UBC nyari nama saya gitu. Karena orang yang hebat itu ayo mah quotes teh anjir teh ganti kan ada tilu. Gampang kayak di-cut lah. Sok Pak, quotes of the day-nya Pak. Karena orang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang hebat itu adalah orang yang pernah gagal terus mau bangkit dan belajar dan jadi sukses. Mantap. Gitu. Bawah quotes Catat. editor ya. Editor. Nah, yang ini Edit khusus jedak-jeduk. 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 Oke, mungkin cukup. Cukup sekian. Satu kali lagi Pak, satu kali lagi Pak. Iya. Oke, apa Saya nih? pengen bertanya dari kedua narasumber ini. Kami juga nanti tanya ya. Boleh. Saya satu Harusnya pertanyaan itu aja. yang nanya tuh. Oh, boleh. Harusnya saya yang Tapi saya menginisiasi. Mengapi dulu. Saya menginisiasi. Iya, mengapi dulu ke Pak. Nah, orang yang paling berjasa di usaha kalian itu siapa? Kira-kira? Sigit, siapa Sigit? Yang paling berjasa dari mulai Pak Sigit, SGT Printing dan Pak Dede Kopi Yang paling berjasa tuh pertama kedua orang tua saya. Mm-mm. Kedua orang tua saya, yang kedua yang paling berjasa dalam bidang sablon apa gimana? Guru-guru saya. Sama yang ketiga yang berjasa buat saya adalah pengalaman. Karena kalau misalkan kita nggak ada pengalaman gagal itu nggak akan maju. Mantap. Sama sih, kalau saya juga pertama itu pasti orang tua, doa orang tua. Terus yang kedua ada mentor, saya bisa jadi kenal kopi, tahu ini kopi apa,
Kopi Robusta dan Arabica tuh bedanya seperti apa, ada namanya ada mentor. Udah sih, kedua orang tua saya Orang tua. sama orang yang mentor, dan ketiga orang-orang terdekat pastinya. Pasti yang mensupport. Mensupport terus. Terus Mang Alpi Kalau gimana? Pak Alfi siapa nih orang yang paling berjasanya nih di budidaya pepaya California? Mungkin orang yang paling berjasa di budidaya pepaya California sendiri itu ayah saya, almarhum ayah saya sendiri. Dia itu tidak mengajarkan saya bagaimana caranya memulai budidaya California, tapi saya tuh benar-benar merasa banyak terima kasih gitu kepada almarhum bapak saya. Dia menanam tapi dia sendiri tidak merasakan hasilnya sendiri gitu, tidak merasakan gitu. Nah, itu jadi motivasi saya sendiri gitu. Sampai sekarang itu saya terpikir, kok kenapa sih orang-orang tua zaman dulu itu dia itu menanam tapi Hasil. gak pernah merasakan hasilnya gitu. Jadi harus kayak benar-benar mendedikasikan untuk anaknya sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada Pak Endi selaku yang punya kios sarana prasarana pertanian gitu. Dia yang membimbing saya bagaimana cara pengolahan pepaya yang baik, pengolahan tanah dan pencegahan hama gitu. Dia yang sampai sekarang membimbing saya gitu. Dan yang ketiga itu ibu saya sendiri yang selalu mensupport. Dan yang terakhir itu dari teman-teman Dekat ya, link terdekat saya gitu yang banyak mengasih saran. Oke, mungkin ini terakhir ya. Ada motivasi nggak sih buat teman-teman yang nonton video ini? Mungkin perwakilan dari kalian atau satu-satu motivasinya? Perwakilan aja ya, perwakilan ya. Perwakilan aja lah. Hah? Satu aja. Ya, ada satu-satu. Ya udah, sok tadi siapa dulu nih? Sok. Motivasi ya. Sok. Motivasi dari saya Maya untuk kalian semua. Hirup mah tong kagok, tapi tong ngagokan. Benar. Hirup mah tong kagok kumaha? Tong kagok orang yang belajar ya kagok. Enggak ulah. 14 B. Kalau misalkan dulu gitu ya. mulai aja dulu. Jadi tong kagok lah. Terus tong kagokan zaman banyak belajar lain gitu. Oh, iya. Tuh, terus jangan takut mencoba. Terus cari-cari jati diri kita gimana, di mana enaknya. Terus kalau kita ketemu jati diri kita, cari. Terus gali lebih dalam lagi. Ulah keok memeh dipacok. Ulah keok memek dipacok. Keren nih. Watch lagi editor ya di bawah ya. Ini editornya di sini nih. Oh, ini editornya. Gitu. Mungkin kalau dari saya buat kawan-kawan semua, kalau mau mulai bisnis harus kawan-kawan sharing terhadap orang tua terlebih dahulu. Mau sehebat apapun bisnis kawan-kawan, kalau tidak ada support dari orang tua, ya bisa disimpulkan lah mungkin kurang berkah gitu usahanya gitu. Dan kalau memulai bisnis itu tidak hanya butuh modal saja kawan-kawan. Kawan-kawan punya juga inovasi yang bagus, kreatif apalagi gitu. Karena kalau kawan-kawan selalu memikirkan, wah uang dari mana, nggak bakal mulai-mulai nantinya. Tadi kayak Pak Alpi, Pak Sigit juga udah menceritakan dari Pak Sigit juga dari las ya tadi ya, mau beli barang yang 5 juta tapi ada jalan keluarnya bisa dilas. Nah, jadi jangan berpikiran semua itu tentang uang gitu untuk mulai bisnis. Dari mulai reseller juga bisa. Jadi kayak calo juga Pak Sigit tadi juga bisa tanpa modal ya Pak tadi calo ya. Tuh tanpa modal harus jadi calo. Jadi mulai aja dulu, balik lagi, mulai aja dulu. Jangan takut untuk gagal karena tadi yang saya bilang orang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang hebat itulah orang yang pernah gagal mau belajar lagi dan menjadi berhasil. Jadi gitu ya. Mantap. Terakhir dari Pak Alpi nih. Nah, Jos. mungkin saya gak banyak sih ya untuk memotivasi. Saya cukup men-share pada teman-teman itu, selesaikan apa yang sudah teman-teman mulai aja gitu. Oke. Terus kalau saya berpegangan pada 3 prinsip: improvisasi, adaptasi, dan selesaikan. Keren. Dah itu aja sih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video obrolan santuy kali ini. Seru banget ya dari tadi ya ngobrolnya. Seru, Iya, seru seru banyak terhibur lah. Hal yang kita tidak tahu sebelumnya jadi tahu. Jadi tahu ya. Lebah heureuna. Oke, mungkin semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya di obrolan santuy.
Gimana nih Pak Dede untuk dari apa Slogan. slogan dari Oke. Ubay nih? Oke, Unico Business Community Kreatif, inovatif, produktif. Oke, bye-bye. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sabrek. Subrek. Oke, bye-bye. Terima kasih.